Besar sekalian yang sudah hadir dalam acara kita pada malam hari ini, pengucapan syukur, ada doa yang harus dipanjatkan kepada Tuhan. Untuk itu bagi keluarga besar yang masih berada di dalam rumah atau ada di sekitar, mohon kesediaannya untuk mengambil tempat yang sudah disiapkan sambil kita menunggu Guru Pendeta dan juga Bapak Guru Majelis dari GKI Suara PALE. Informasi mohon izin Mama Pendeta Ruth Selan sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Untuk itu yang masih berada di luar ruang untuk ambil tempat yang sudah disiapkan. Tuhan memberkati bersama kita semua. Pada semua, hari ini kita akan melaksanakan ibadah pengucapan syukur penyataan Tuhan atas Ibu terkasih Ibu Dewi akan berangkat besok ya, Senin. Itu malam ini kita memuji Tuhan, memberikan penguatan sehingga seluruh pelayanan bisa berjalan dengan baik. Untuk itu saya mengundang kita buka nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, dan ayat ketiga sekaligus pelayan firman mengambil tempat. Rohani 3 ayat 1, 2 dan 3. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Mari kita berdoa. Setiap kami membutuhkan Engkau Yesus. Kami sadar kekuatan kami ada batasnya. Kami juga sadar kehebatan kami ada titik di mana kami lemah dan tak berdaya. Sekalipun kami punya kepintaran kami terbatas. Sekalipun kami punya uang, ada saat di mana uang itu tidak berfungsi sama sekali. Sekalipun kami punya yang dunia katakan semuanya, tapi ada saat di titik di mana kami menyerah dan bilang, kami tidak membutuhkan semua itu. Kami membutuhkan Yesus dalam hidup kami. Dan malam ini semua kami yang hadir
Tidak ada satupun kami yang berdiri karena kekuatan dan kehebatan kegagahan kami, tapi kami semua berdiri karena satu nama. Dialah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bisa berdiri dengan gagah dan berkata, kalau bukan Kristus dalam hidup kami, kami hanya debu tanah yang tidak ada harga, yang tidak ada artinya. Debu yang bisa Tuhan hempaskan begitu saja. Tapi kami bersyukur debu yang tidak ada arti ini, waktu debu itu ada di tangan penciptanya, yaitu Allah. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Debu itu berharga. Bapa, terima kasih. Buka hati kami, buka telinga kami, berfirmanlah bagi kami. Kalau ada dosa yang menghalangi, ampuni kami. Kalau ada kelemahan, Tuhan kuatkan kami. Hamba berdoa suasana kebenaran firman waktu diberitakan, semua kami diberkati. Nama Tuhan Yesus, Allah yang adalah firman itu. Kami siap berdoa, merenungkan, dan membawa orang tua kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom. Terima kasih dari jemaat Suara AB Alea bersama dengan Bapak. Mama sebagai penatua juga, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak dan Mama Bupati juga yang ada dengan kami sebagai anak-anak dari orang tua dan semua kita yang hadir. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan. Sudah lihat orang di sebelah kiri, orang di sebelah kanan, lihat yang di depan kalau ada di belakang, balik badan, lihat lagi ke belakang. Sudah? Semua yang bisa duduk dan tersenyum hari ini, kita ada karena Yesus. Amin. Kita gagah karena Tuhan, kita juga bisa karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak punya rencana yang indah untuk kita, hari ini nafas itu diambil kembali. Kalau engkau tidak berharga bagi Tuhan, hari ini juga Tuhan ambil kembali nafas itu. Tapi Yeremia 29 ayat 11 bilang apa? Allah punya rancangan yang besar. Tuhan punya rancangan yang indah atas hidupmu. Makanya kita masih hadir hari ini. Ini nafas yang tidak bisa kita beli di toko. Ini nafas yang kita tidak bisa sogok Tuhan dengan kita punya kebaikan, dengan kita punya uang, dengan kita punya kepintaran, dengan kita punya sesuatu. Tidak bisa. Tuhan kasih gratis. Amin. Jadi kalau mau sombong-sombong, Tuhan bilang kok hanya debu. Kita semua debu toh. Debu yang tiap hari sapu itu. Ada orang kalau mama-mama sapu debu, simpan itu debu. Tidak ada toko jual debu. Kalau jual tanah boleh, tanah tuh berharga ya. Tanah 1 hektar itu uang juga ya. Tanah 10.000 kali berapa meter, itu uang. Tapi kalau debu tidak ada harganya. Jadi hari ini Tuhan punya rencana besar untuk Mama Dewi Irianti Worabahay. Kalau hari ini Tuhan izinkan sakit, itu juga anugerah. Toh? Ingat Rasul Paulus bilang apa? Di saat aku lemah, justru di saat itu aku bersyukur. Karena waktu aku lemah, aku bisa melihat kuasa Allah sempurna atas hidupku. Amin. Waktu kita kuat, kita rasa ini karena saya minum vitamin. Waktu kita punya jabatan, kita pikir ini karena saya sudah berusaha dari titik kecil naik. Ini saya punya usaha ini. Ya, waktu kita punya sesuatu, kita ini karena saya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Hari ini saya bisa ada seperti hari ini. Kita bisa bilang saya. Tapi waktu sudah Tuhan tarik sedikit kesehatan, waktu Tuhan mulai izinkan kita ada di 1.0 atau lemah, di situ baru kita bilang, saya perlu Yesus, saya perlu Tuhan. Kalau bukan Dia, saya tidak ada apa-apa.
Jadi Tuhan izinkan mama hari ini dalam kelemahan. Supaya apa? Mama bisa lihat siapa itu Yesus. Bukan kata orang dia penyembuh, tapi mama sendiri akan bilang, saya sendiri mengalami Yesus itu penyembuh. Amin. Ya, saya ingat 10 tahun yang lalu Tuhan izinkan saya punya suami. Kami punya anak waktu itu masih kecil. 10 tahun lalu dia masih 4 tahun. Sekarang dia sudah 14 tahun. Waktu 4 tahun dia pulang dari TK. Saya punya suami seorang pelaut. Dia selalu di Dubai. Dia dengan kapal minyak. Jadi hari itu dia 4 bulan atau 6 bulan dia kerja, 1 bulan dia cuti. Jadi waktu itu dia lagi cuti tuh saya bilang, kok yang jemput anak perempuan di TK sudah. Jadi hari itu dia baru turun dari kapal langsung ke Jakarta ke sini. Mungkin dia belum istirahat baik, saya sudah suruh dia pergi jemput. Karena dia suruh dia anak kecil ini ya, belum lihat. Jadi dia sampai di rumah, baru Soraya mana? Saya bilang dia ada di TK. Saya yang jemput, dia bilang, yuk pergi sudah. Mungkin dia belum istirahat cukup baik atau seperti apa, dia pergi jemput anak ini dan motor. Waktu keluar dari dia, anak kecil ini punya sekolah, anak ini ada di belakang peluk dia punya bapak. Kemudian keluar ada satu motor kencang dari sekolah di Dok 9. Ada motor kencang dari arah sana, ini orang baru belajar motor, anak muda ini. Dia gonceng dia pu istri, pas tikungan jadi beliau keluar dengan motor karena lihat kiri kanan sudah tidak ada, beliau keluar. Karena keluar dengan pelan, motor dari arah sana tiba-tiba kencang, dia tidak lihat. Ayah pu bapak nih sapu suami ini keluar dengan motor. Cepat sekali. Beliau langsung tertabrak, jatuh. Waktu dia jatuh karena dia ingat siapa anak perempuan di belakang, dia tarik anak perempuan ke depan, lalu kaki kanan ini menjulur ke belakang. Motor naik dia punya atas kaki. Waktu motor naik atas kakinya langsung teman-teman guru dan masyarakat langsung bawa ke rumah sakit Dok 2. Mereka telepon, ibu pendeta suami ada di rumah sakit Dok 2 dengan anak kecil tabrakan. Itu saya lagi goreng, saya kasih mati kompor, saya lari ke Dok 2. Baru setengah jam. Bapak ibu tahu dia punya kaki dari paha sampai ujung kaki, bukan biru, hitam. Lalu dokter datang dan bilang, ibu sekarang juga harus operasi karena ini darah mati semua. Kita harus keluarkan. Jadi dokter bilang di sebelah kiri sini 20 cm kami akan potong. Jadi di sebelah sini dengan di sebelah sini 20 cm. Tapi ibu kami tidak akan jahit kembali. Kami akan buka saja. Saya bilang silahkan dokter, buat apa buat. Hanya 1 jam. Lalu kemudian operasi 4 jam. Bapak ibu tahu dokter keluar dan bilang, dia kasih tunjuk darah. Ibu sudah tidak ada darah. Di kaki sudah darah itu kayak biji-biji bola-bola bakso. Hari yang kedua dokter bilang, ibu ini pasti pembuluh darah. Tidak ada alat di sini, ibu harus bawa dia. Kalau tidak ke Makassar, bawa ke Jakarta. Akhirnya hari itu jemaat, karena saya pendeta di jemaat, gembala mereka bilang bawa ke Jakarta. Jemaat tanggulangi semua, saya bawa sampai di Jakarta. Bapak ibu, 1 bulan 5 kali operasi. Akhirnya operasi yang ke-6. Waktu sudah masuk di ruang kaca, di ruang yang bulat, alat bulat besar masuk, sudah 4 jam tiba-tiba saya lihat dokter suster keluar dari ruang operasi. Mana yang keluarganya Agus? Mereka bilang suami nama Agus. Saya langsung angkat tangan, dia bilang ibu masuk. Saya bilang kenapa? Suami ibu bahaya. Saya masuk ke dalam ruangan operasi, semua badan sudah kuning, keringat semua seluruh badan. Lalu dokter bilang ibu pembuluh darah besar pecah. Saya cuma diam, saya sendiri, tidak ada keluarga, semua keluarga di Jayapura. Saya sendiri jaga dia 1 bulan di sana. Habis itu baru tulis langsung satu dokter bilang, ibu kami akan operasi yang ke berikut lagi, tapi ibu harus siapkan lagi 60 juta. Semua uang sudah habis. Saya punya suami punya gaji dolar, itu uang yang kami tabung dengan Indonesia ke dolar ke rupiah. 1 bulan hampir 100, 200-300 lebih habis. Sudah tidak ada uang, 4 tabungan kami punya tabungan semua habis. Sampai saya sudah bilang itu motor yang di rumah ada 2 kamu jual. Motor juga sudah jual, semua sudah tidak ada. Saya angkat 4 tabungan itu, saya bilang Tuhan, sudah tidak ada, tinggal sapu cincin kawin ini saja. Saya jual lagi kah? Jangan kah? Ya, sudah tidak ada apa-apa. Jadi kalau besok mau operasi sudah tidak ada uang lagi. Hari itu saya di ruang dokter tuh saya punya hati hancur sekali. Seperti saya bilang, Tuhan, hampir 26 tahun Tuhan izinkan saya
saja sebagai seorang gembala pelayan. 26 tahun Tuhan izinkan saya berdoa untuk banyak orang. Dan 26 tahun saya lihat banyak orang yang sakit disembuhkan dengan doa yang Tuhan taruh di mulut ini. Tapi kenapa dengan mulut yang sama? Waktu saya kasih suami saya ke dalam tangan Tuhan, kenapa Tuhan tidak sembuhkan dia? Tapi jawaban Tuhan, malah Tuhan mau ambil satu kaki dari dia. Akhirnya kita doa pulang, kumpul keluarga besar dari laki-laki suami dengan saya, kita kumpul, semua bilang, semua dari Mama Gembala saja, mereka bilang sama Mama Ruth. Mama Ruth bilang apa? Kami semua operasi, akhirnya amputasi. Bapak Ibu, hari yang saya sampai hari yang harus amputasi. Kita semua keluarga kumpul di rumah sakit umum di Ambon sana. Kemudian dokter keluar atau suster, saya tidak tahu, dia bawa plastik merah besar. Saya pikir saja itu baju kotor. Jadi dia bilang, mana istri atau mama atau bapak keluarga ini ada plastik, tolong saya serahkan ke keluarga. Tidak ada yang mau ambil. Saya berdiri, saya bilang mari sudah. Saya ambil, jadi saya pikir ini mungkin baju kotor. Jadi saya buka. Bapak Ibu tahu waktu saya buka plastik merah itu kakinya. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Apapun yang jadi, Allah ada di dalam peristiwa itu. Jadi kalau Tuhan izinkan engkau menangis, Allah ada di dalam tangisanmu. Kalau Tuhan izinkan engkau sakit, Allah ada dalam kesakitanmu. Kalau Tuhan izinkan engkau melompat dan bersyukur, Allah juga ada dalam sukacitamu. Dia selalu buat yang terbaik. Dia tidak pernah salah. Amin. Jadi hari itu saya bilang, Bapak, Tuhan akan tolong kita. Hari ini sudah hampir 9-10 tahun. Kami masih ada. Tuhan izinkan kami masih bisa makan pizza sekali-sekali. Kami masih bisa makan ikan mujair bakar yang harga 100-200 ribu sekali-sekali. Tidak pernah kami punya beras kosong di rumah. Tidak pernah anak tidak bisa ada uang sekolah. Listrik selalu menyala, air selalu mengalir. Kami masih bisa tertawa. Bahkan Tuhan izinkan beberapa kali jemaat kasih kami berkat. Kami 3 pergi liburan sedikit. Tiket semua ditanggung. Tuhan izinkan supaya di saat kita lemah, di saat kita sakit, di saat sudah tidak bisa buat apa-apa, di situ kita tahu saya perlu Yesus. Tanpa Yesus saya tidak bisa apa-apa. Amin. Puji Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan mama dengan bapak mengalami sakit, Tuhan ada dalam kesakitan ini. Dan Tuhan punya rencana indah buat kita. Dia mau supaya kita lihat hidup ini hanya sebentar. Jadi tidak usah takut, mama sehatkah, sakitkah, Allah turut bekerja. Tuhan akan melihat iman mama itu lebih dari yang lain. Tuhan dipermuliakan. Kalaupun Tuhan izinkan kita dalam kelemahan dan kesakitan, Dia tetap ada buat kita. Dan kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang hebat. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih dan lesu, kamu yang berbeban berat, karena aku akan memberikan kamu kelegaan. Ayat yang selanjutnya Tuhan Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang. Jangan takut dengan tantangan, jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan beban. Karena beban itu sesungguhnya, kuk itu sudah kupatahkan di atas kayu salib. Dengan perkataan Yesus yang ke-6, Yesus berkata, sudah selesai. Aku akan memberikan engkau kelegaan, damai sejahtera, ketenangan, pengharapan untuk hidup yang kekal. Benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kita tidak punya kuasa hari ini. Kita berdoa kepada Allah yang punya kuasa. Dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bahkan Yesus sendiri berkata, waktu kamu sakit, panggil penatua jemaat, ambil minyak, taruh minyak itu di tempat di mana engkau sakit, lalu berdoalah kepada Bapamu yang di surga. Maka Bapamu yang di surga akan mendengar doamu, dan Dia akan memberikan engkau kesembuhan.
Hamba menyentuh kepala dari hamba-Mu, dan biarlah ini menjadi tangan Tuhan yang Tuhan taruh untuk hamba Mama Dewi Warabai. Dari ujung rambut sampai telapak kakinya, jantung, paru-paru, ginjal, lambung, hati, bahkan kanker serviks yang dokter bilang sudah stadium sekian. Untuk semua darah putih, darah merah, untuk semua usus besar, usus kecil yang ada, urat-urat saraf, bahkan pembuluh darah yang ada, baik dari ujung rambut kepala sampai seluruh wajah dan leher, sampai seluruh punggung, sampai ke pinggang, sampai ke paha, ke kaki, sampai di mata kaki. Hamba berdoa, satu tetes darah Yesus di kayu salib cukup untuk menyembuhkan mama kekasih kami. Juga untuk berdoa untuk Bapak, mengucap syukur Tuhan kasih Bapak Selen Haryanto untuk ada dengan mama, tidak kebetulan. Tuhan sudah pilih hamba-Mu untuk menjadi tulang rusuk. Terima kasih untuk kebersamaan suami istri ini. Terima kasih Tuhan kasih sampai umur yang ada hari ini. Mereka bisa melihat anak-anak, bahkan anak-anak dari anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Waktu Tuhan izinkan Bapak mendampingi Mama, biarlah mereka berdua bisa berkata, waktu kami dua sepakat minta sesuatu, kalau Tuhan berkenan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Taruh Bapak di samping Mama untuk terus menjadi kekuatan iman untuk Mama. Satukan hati terus kedua hamba-Mu untuk bisa melihat perbuatan Allah. Cucu, mari maju ke depan. Waktu keluarga tidak ada yang menghalangi, tidak ada sesuatu, maka jalan Tuhan akan luruskan. Ya, jadi mari semua maju sebelum Mama, kita berdoa untuk Mama Bapak, anak-anak, ya saudara-saudara Mama juga boleh. Kalau mungkin ada sesuatu. Shalom. Ya, Ibu Pendeta, kami keluarga besar menyampaikan terima kasih atas firman-Nya, dan doa khusus sudah disampaikan oleh hamba-Nya kepada Tuhan sebelum kami antar Mama ke Jakarta. Saya sendiri tahu bahwa Mama itu imannya kuat kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa Allah akan buat sesuatu, akan di Jakarta lewat dokter di rumah sakit Darmais di sana. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapa di surga, orang tua terkasih kami Bapak yang bersama dengan Mama Dewi Rianti Warabai, semua anak-anak, mak, cucu-cucu, keluarga, saudara bersaudara sudah melingkari Mama dan Papa di tengah, dan kami semua ada di sini. Kami sudah panggil nama Yesus, dan kami berdiri sebagai satu tanda Tuhan sudah dengar doa kami di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, di dalam nama Allah Roh Kudus, kami mengutus kepergian Mama ke Jakarta di Rumah Sakit Darmais sampai pulang kembali ke Sentani, tidak kurang satu apapun. Hamba-Mu pulang dengan kesembuhan, kesehatan, kekuatan dan sukacita. Semua keluarga akan melihat, kami melihat perbuatan tangan Tuhan bagi orang tua terkasih kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan untuk Mama. Haleluya. Mari dengan iman semua katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Mama dan Bapak juga bisa duduk. Keluarga akan menyanyikan pujian. Kalau
Sambil keluarga nyanyikan pujian, persembahan syukur akan dijalankan. Kita akan memberi Selalu menyertai, Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan yang mengangkat hamba-Mu. Tuhan pegang dan taruh hamba-Mu di telapak tangan Tuhan. Karena waktu kami ada di dalam genggaman tangan Allah, tidak ada satu kuasa yang bisa merusak dan menghancurkan kami. Karena tangan Tuhan menjamin keluarga ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati Bapak Yonas Kenela. Kasih anugerah dan berkat Tuhan, hikmat kebijaksanaan Tuhan taruh atas hamba-Mu. Wibawa dan otoritas dari Allah Tuhan taruh atas hamba-Mu. Waktu hamba-Mu berbicara, Tuhan taruh perkataan Allah dalam bibir mulut hamba-Mu, sehingga setiap perkataannya menjadi perkataan Tuhan yang akan memberkati masyarakat yang ada di Mambramo Tengah. Kami mengucap syukur dan berdoa, minta berkat Tuhan buat ibu sebagai istri mendampingi Bapak. Jadikan hamba-Mu penolong yang memberkati Bapak dalam tugas pekerjaan, bahkan dalam hidup hari-hari. Tuhan memberkati, beri kesabaran, berikan kelembutan, berikan kejujuran, berikan kasih agape, kasih Allah sendiri dalam hidup sebagai istri. Bahkan Tuhan berkati sebagai pimpinan PKK yang ada di Mambramo Tengah. Hikmat kebijaksanaan Tuhan kasih buat Ibu Ponco, sehingga dengan pertolongan Tuhan hamba-Mu bisa melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Waktu hamba-Mu rasa lemah dan tidak bisa, di situ Tuhan izinkan hamba-Mu untuk melihat bahwa Tuhan masih ada dan Tuhan cukup untuk